Halo teman-teman, di sini saya akan menjelaskan tentang setting OSPF router 1. Pertama, kita kasih identity terlebih dahulu, nazifa_router 1, apply OK. Lalu kita pilih menu IP address, lalu tekan plus, kita tambahkan IP dengan 10.10.10.10 ether 1, lalu apply OK. Setelah itu kita ke menu bright, kita tekan 2 kali, kita centang. Setelah itu kembali ke menu IP address, lalu kita masukkan IP dengan 111 bridge 1, apply OK. Setelah itu kita ke menu routing, lalu pilih OSPF, lalu kita ke menu network, lalu kita masukkan IP 10.10.10.0. Setelah itu kita masukkan lagi dengan IP 1.1.1, apply OK. Setelah itu kita ke menu invest, lalu kita default, tekan 2 kali, lalu kita masukkan IP 111, terus kita ganti dengan tipe 1, apply OK. Setelah itu kita ping di new terminal, kita ping ke router 2 dengan IP 10.10.10.2, kita enter dan TTL. Setelah itu kita ping router 3 dengan IP 20.20.2, kita enter dan TTL. Setelah itu kita ping lagi dengan router 4 dengan IP 30.30.2, lalu kita enter dan TTL. Setelah itu kita ping router 5 dengan IP 40.40.40.2 dan kita enter dan TTL lagi. Setelah itu yang terakhir kita ping ke router 6 dengan IP 172.16.692, lalu kita enter dan TTL. Halo teman-teman, saya Alvina. Saya ingin menjelaskan tentang settingan router 2 pada OSPF. Yang pertama, masuk atau pilih sistem klik identity, kasih nama apply OK. Yang kedua, klik IP please address, klik plus, lalu masukkan IP yang pertama 10.10.10.20/30 dan yang kedua 20.20.21/30. Lalu apply OK. Kemudian yang ketiga, klik menu bright, klik plus, apply, lalu OK. Yang keempat, kembali ke menu IP address, tambahkan IP 222, apply OK. Selanjutnya yang kelima, masuk ke menu routing, pilih OSPF, klik intense, klik default 2 kali, maka keluar menu OSPF interface default, general, nama, default, router ID 2.2.2.2, distribusi connect router N tipe 1, apply OK. Yang keenam, masuk menu network, klik plus, keluar menu new OSPF network, klik plus network 10.10.10.0/30, area backbone, apply OK. Yang kedua,
network 20.20.20.0/30. Area backbone apply oke. Lalu klik plus network 2.2.2.2 area backbone apply oke. Nya adalah ping terminal pada router. Yang pertama, ping terminal pada router 1 menggunakan IP 10.10.10.10.1/30. Dan yang kedua, ping pada router 3 menggunakan IP 20.20.20.2/30. Selanjutnya, yang ketiga, ping pada router 4 menggunakan IP 30.30.30.2/30. Yang keempat, ping pada router 4 menggunakan IP 40.40.40.2/30. Dan yang kelima, menggunakan IP 172.16.89.2/30. Pertama-tama menyeting IP address dan identity. Terus lanjut membuat bridge. Lalu kita create. Dan masuk create setting dan mencentang redistribute connected routers dan redistribute host routers. Setelah itu masuk ke networks dan masukkan IP. Masuk ke neighbors. Dan masuk ke routers, disitulah masuk semua. Dan kita ping semuanya. Hal pertama yaitu kita buka Winbox, lalu klik dan konekkan. Selanjutnya kita isi identity dengan nama router dan nama kita. Selanjutnya kita mengisi IP address sesuai dengan topologi. Untuk ETH1 saya menggunakan 30.30.30.2/30 itu ETH1, dan untuk ETH2 40.40.40.1/30. Ini saya menyeting router 4. Selanjutnya kita setting RIP di routing, yaitu interface, klik plus lalu
all itu dan kita klik apply oke. Selanjutnya klik grep setting dan centang connected routes dan OSPF, lalu klik apply oke. Selanjutnya kita ke network, isi network dengan 30.30.30.0/30 dan 40.40.40.0/30. Selanjutnya kita isi network yaitu IP dari router tetangga sekitar yaitu 30.30.30.1 dan 40.40.40.2. Setelah selesai menyeting, kita akan cek di terminal. Untuk kita akan mengecek router 3 dengan ping 30.30.30.1 dan sudah terkoneksi. Selanjutnya kita akan mengecek router 2 dengan ping 20.20.20.1 dan juga sudah terkoneksi. Selanjutnya kita akan mengecek pada router 1 dengan ping 10.10.10.1 dan juga sudah terkoneksi. Selanjutnya kita kenalkan router yang di sebelahnya yaitu router 5 dengan cara ping 40.40.40.2 dan sudah terkoneksi juga. Dan yang terakhir yaitu router 6 dengan ping 172.16.89.2 dan sudah terkoneksi juga. Sekian setting router 4 trip dari saya. Terima kasih. Selanjutnya, saya akan menjelaskan konfigurasi router 5. Jangan lupa pertama-tama kita setting identity terlebih dahulu ya teman-teman. Nah, kemudian kita pilih menu bridge, kita menambahkan bridge. Setelah itu kita masuk ke interface dulu, kita menambahkan port VLAN 10 dan juga 20. Nah, di konfigurasi VLAN 10 ini, VLAN ID-nya ditulis 10 dan juga interface-nya ditulis bridge. Dan untuk VLAN ke-20-nya juga sama seperti VLAN 10, cuman diganti pada VLAN ID-nya diganti VLAN 20. Nah, kemudian kita ke menu wireless. Kita menyeting wireless terlebih dahulu agar VLAN 20 bisa diakses menggunakan WiFi. Nah, kita settingnya di mode kita AP break, lalu di band juga seperti yang ada di layar. Kemudian SSID-nya bisa diganti sesuai dengan yang teman-teman mau. Nah, jangan lupa security profile-nya juga diganti. Tapi sebelum itu kita setting security profile-nya terlebih dahulu. Kita bisa memasukkan password sesuai yang kita inginkan dan jangan lupa modenya diganti ke dynamic key. Nah, kemudian kita pencet menu bridge. Tadi sudah ditambahkan bridge 1, kemudian kita ke port, kita setting beberapa port yang akan diisi VLAN seperti ETH3. Nah, ETH3 itu akan menuju ke port router 6 dan ETH2 adalah port untuk ke komputer dan VLAN untuk mengakses VLAN 20. Nah, kemudian kita pencet menu VLAN. Nah, kita menambahkan VLAN 10, kita men-setting VLAN ID-nya 10, tag-nya itu 3. Nah, tag ketiga itu akan menuju ke router 6 untuk diterang. Terus kita menambahkan bridge dan jangan lupa kita menambahkan untag-nya ke ETH2 yaitu mau ke arah ke komputer. Setelah itu kita apply dan oke. Kemudian yang ETH VLAN 20 sama yaitu tag-nya 3,
bridge 1 dan juga untaggednya ke WLAN untuk ke WiFi. Kemudian kita oke. Nah, lalu kita pencet menu IP, lalu address. Nah, di sini kita menambahkan beberapa IP, yaitu IP VLAN 10 dan juga 20 sesuai topologi. Dan jangan lupa kita juga menambahkan jalur untuk ke router 6 dan juga router 4 sesuai topologi tersebut. Nah, karena kita menyambungkan ke router 4, yaitu konfigurasi RIP, dan di router kita juga menambahkan konfigurasi RIP. Lalu kita pencet menu routing, lalu RIP. Nah, di sini kita menambahkan interface-nya terlebih dahulu. Langsung dipencet apply dan di OK. Dan jangan lupa di RIP settingnya juga kita centang satu saja. Di Rebridges Reconnect Routes. Kemudian kita setting di network yang diisi sesuai pada address. Kita tulis semuanya ya. Lalu kita setting di neighbor, yaitu IP router tetangganya. Dan jangan lupa tadi kita juga men-setting DHCP server, yaitu untuk VLAN 10 dan juga 20 agar router 6 mendapatkan IP secara otomatis dari router 5. Nah, tadi itu adalah konfigurasi dari router 5 dan kita sudah selesai mengkonfigurasi. Setelah itu kita mencoba tes ping terlebih dahulu apakah sudah tersambung atau belum. Nah, kita tes ping ke router 4 terlebih dahulu apakah tersambung atau belum. Kemudian kita tes ping ke router 3. Nah, di sini sudah tersambung ya. Kemudian kita bisa lanjut lagi tes ping ke router 2. Nah, di router 2 kita juga sudah terkoneksi dan kita coba lagi untuk ke router yang ke-1 sudah terhubung atau belum. Nah, tadi kita sudah mengecek dan itu sudah terkoneksi semua dan jangan lupa kita tes ping ke router 6 yang sama-sama VLAN. Apakah jalurnya sudah terhubung atau belum? Nah, di sini jalurnya sudah terhubung ya, teman-teman. Jadi konfigurasi kita sudah terhubung semua antar router dan setelah itu kita juga akan mengecek ke antar komputer apakah kita sudah tersambung atau belum. Kita tes di CMD dulu ya. Kita IP config terlebih dahulu. Nah, di sini IP-nya sudah sesuai dengan yang kita konfigurasikan ya. Nah, setelah itu jangan lupa VLAN filteringnya tadi dicentang terlebih dahulu agar mendapatkan IP. Ini adalah hasil tes ping ke antar komputer dan ini sudah terhubung ya teman-teman. Jadi hasil konfigurasi tadi punya kita itu sudah berhasil semua ya teman-teman. Nah, yang terakhir kita mengecek pada WiFi ya, apakah konfigurasi tadi kita sudah muncul pada WiFi HP. Nah, di sini udah ada ya teman-teman dan kita coba menyambungkan terlebih dahulu apakah sudah bisa atau belum. Nah, di
Di sini sudah bisa terhubung dan kita cek IP-nya. Nah, di IP-nya sudah sesuai dengan konfigurasi kita tadi. Nah, pada router 6 juga sudah muncul ya ini. Nah, jadinya konfigurasinya sudah berhasil semua. Oke, teman-teman. Cara setting VLAN 2 di router 6. Pertama, setting identity. Lalu buat wireless security profile. Kemudian membuat VLAN. Kemudian membuat VLAN 10 dan 20. Lanjut membuat IP address dan setup VLAN 10 dan 20. Kemudian membuat network RIP dan buat juga netboardnya. Setelah itu centang VLAN filtering.